Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Amanullah dengan NIM 23A010-2A0002. Di sini saya ingin mempresentasikan materi virtualisasi. Langsung saja. Berikut adalah daftar isi presentasi. Yang pertama yaitu tipe-tipe virtualisasi, yang kedua arsitektur virtualisasi, yang ketiga virtualisasi di sistem operasi, yang keempat adalah instalasi dan konfigurasi mesin virtual, yang kelima adalah optimasi kinerja mesin virtual, yang keenam adalah pengujian virtualisasi untuk uji coba dan mengelola sistem operasi. Berikut adalah tipe virtualisasi. Yang pertama yaitu virtualisasi server, kemudian ada virtualisasi desktop, virtualisasi aplikasi, virtualisasi jaringan, virtualisasi penyimpanan, dan terakhir ada virtualisasi data. Selanjutnya masuk ke arsitektur virtualisasi. Arsitektur virtualisasi terdiri dari komponen-komponen utama yang memungkinkan operasi sistem virtual. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu hypervisor. Lapisan perangkat lunak yang memungkinkan virtualisasi dengan memisahkan sistem operasi dan aplikasi dari perangkat keras fisik. Yang kedua, virtual machine. Entitas virtual yang menjalankan sistem operasi dan aplikasi. Setiap VM memiliki sumber daya virtual seperti CPU, RAM, penyimpanan, dan kartu jaringan. Yang ketiga, ada host machine. Perangkat keras fisik yang menjalankan hypervisor dan menyediakan sumber daya untuk virtual machine. Yang keempat, ada guest OS, yaitu sistem operasi yang berjalan di dalam virtual machine. Yang kelima, virtualization management tools adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memantau lingkungan virtualisasi. Contoh, VMware, vCenter, Microsoft System Center. Selanjutnya, ada virtual switch. Komponen virtualisasi jaringan yang memungkinkan VM berkomunikasi satu sama lain atau dengan perangkat lain. Berikutnya, yang terakhir yaitu store backend. Penyimpanan yang digunakan oleh sistem virtualisasi bisa berupa local storage, SAN, storage area network, atau NAS, yaitu network attached storage. Selanjutnya, virtualisasi dalam OS. Virtualisasi di sistem operasi adalah teknologi yang memungkinkan satu kernel sistem operasi digunakan untuk menjalankan beberapa lingkungan pengguna terisolasi secara bersamaan, sering disebut sebagai kontainer. Host OS adalah sistem operasi utama yang menjalankan kontainer. Sistem ini mengelola sumber daya perangkat keras seperti CPU, memori, dan penyimpanan serta menyediakan lingkungan untuk menjalankan semua kontainer secara efisien. Lalu ada kernel sharing. Semua kontainer menggunakan kernel yang sama dengan host OS, sehingga tidak memerlukan virtualisasi perangkat keras tambahan. Dengan berbagi kernel, kinerja lebih cepat dan overhead berkurang. Kontainer adalah lingkungan terisolasi yang menjalankan aplikasi secara independen. Setiap kontainer memiliki sistem file, pustaka, dan aplikasi sendiri, tetapi berbagi kernel dengan host OS. Keunggulannya, virtualisasi di sistem operasi menawarkan efisiensi tinggi dengan berbagai kernel, sehingga mengurangi kebutuhan sumber daya. Kontainer yang terisolasi memastikan keamanan dan mencegah konflik antar aplikasi. Tanpa hypervisor, performa lebih cepat, waktu startup lebih singkat, dan pengelolaan aplikasi menjadi lebih fleksibel serta portable di berbagai lingkungan. Contoh aplikasi yang pertama yaitu Docker, menggunakan kontainer untuk menjalankan aplikasi secara terisolasi. Fokus pada portability dan deployment cepat. Yang kedua, LXC, Linux Containers, memungkinkan virtualisasi ringan dengan isolasi lengkap. Yang ketiga, OpenVZ, teknologi berbasis kernel Linux untuk membuat kontainer dengan efisiensi tinggi. Instalasi dan konfigurasi mesin virtual. Yang pertama yaitu persiapan awal. Memastikan perangkat keras mendukung virtualisasi. Teknologi seperti VTX, AMD-V harus diaktifkan. Memilih perangkat lunak virtualisasi yang sesuai seperti VMware, VirtualBox, atau Hyper-V. Menyediakan file image sistem operasi yang akan digunakan, biasanya berformat ISO. Proses instalasi. Instalasi perangkat lunak virtualisasi pada sistem OS. Membuat mesin virtual baru, termasuk konfigurasi nama, jenis OS, dan versi. Alokasi sumber daya seperti CPU, memori, dan kapasitas penyimpanan virtual. Konfigurasi mesin, pengaturan jaringan, menentukan mode jaringan, NAT, bridge, atau host only, untuk akses internet dan komunikasi antar mesin. Perangkat tambahan, menambahkan fitur seperti share folder, perangkat USB, atau optical drive virtual. Optimasi performa, menginstal add-ons,
tools, khususnya misalnya VMware Tools atau VirtualBox Guest Editions, untuk meningkatkan performa, kompatibilitas perangkat, dan mendukung fitur seperti resolusi layar penuh. Kemudian ada pengelolaan dan pemeliharaan. Yang pertama yaitu membuat snapshot untuk backup dan pemulihan cepat jika terjadi kesalahan. Yang kedua, menguji stabilitas mesin virtual dan memastikan kompatibilitas dengan sistem yang ada. Lalu, melakukan update perangkat lunak virtualisasi dan sistem operasi tamu secara berkala untuk menjaga keamanan dan performa. Selanjutnya ada optimasi kinerja mesin virtual. Upaya untuk meningkatkan efisiensi dan performa lingkungan virtualisasi dengan mengelola sumber daya seperti CPU, memori, penyimpanan, dan jaringan secara efektif. Mesin virtual atau VM adalah software yang mensimulasikan perangkat keras fisik untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi yang bekerja di atas hypervisor. Yang pertama yaitu alokasi sumber daya yang efisien. CPU terbagi menjadi dua penjelasan, yaitu pinning vCPU. Pasangkan vCPU dengan core fisik tertentu untuk mengurangi overhead switching. Kemudian, batasi jumlah vCPU agar tidak melebihi kapasitas fisik CPU host. Lalu ada RAM. Terbagi menjadi dua penjelasan. Yang pertama yaitu gunakan fitur memory ballooning untuk mengalokasikan RAM secara dinamis sesuai kebutuhan. Yang kedua, pastikan penggunaan fitur swapping pada host diminimalkan karena dapat menurunkan performa. Kemudian ada penjelasan di storage, pilih disk berbasis SSD untuk kecepatan baca atau tulis lebih tinggi. Kemudian gunakan teknologi thin provisioning untuk efisiensi penyimpanan. Kemudian ada jaringan. Optimalkan konfigurasi NIC dengan menggunakan SRIOV atau NIC pass-through. Kemudian atur bandwidth limit untuk mesin virtual yang tidak kritis agar tidak mengganggu mesin lain. Selanjutnya ada manajemen proses and thread. Yang pertama, berikan prioritas pada proses penting dengan scheduler yang sesuai. Kedua, minimalkan konteks switching antar proses dengan menyederhanakan beban kerja. Kemudian ada optimasi kernel OS. Yang pertama, sesuaikan parameter kernel seperti input-output scheduler. Pilih mode seperti noob atau deadline untuk disk berbasis SSD. Kemudian ada cache setting. Sesuaikan pengaturan file system caching untuk efisiensi. Gunakan kernel yang mendukung fitur virtualisasi modern seperti KVM atau XEN. Selanjutnya, mengelola overhead virtualisasi. Yang pertama itu gunakan hypervisor ringan seperti KVM atau VMware XC jika kebutuhan performa tinggi. Lalu, hindari nested virtualization kecuali benar-benar diperlukan. Kemudian ada monitoring dan profiling. Gunakan alat seperti Headtop, IOStat atau VMstat untuk memantau penggunaan sumber daya. Kemudian ada Grafana atau Prometheus untuk monitoring visual dan pengambilan keputusan berdasarkan data historis. Lalu ada identifikasi bottleneck, CPU, memori atau input output, dan optimalkan sesuai hasil analisis. Kemudian ada konfigurasi tambahan, patch size. Gunakan huge patch untuk meningkatkan efisiensi memori pada aplikasi yang intensif RAM. Para virtualize drivers. Pastikan mesin virtual menggunakan driver para virtualisasi seperti Virtio untuk disk dan jaringan. Lalu, ada strategi backup dan recovery. Yang pertama yaitu gunakan snapshot secara bijak, hanya untuk tugas penting karena dapat memakan ruang penyimpanan. Kedua, hindari menjalankan mesin virtual berlebihan yang dapat menyebabkan overcommitment sumber daya. Penggunaan virtualisasi untuk uji coba dan mengelola sistem operasi. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu uji coba sistem operasi baru. Anda dapat menginstal OS baru tanpa mengganggu sistem utama. Lalu, berguna untuk pengujian kompatibilitas perangkat lunak atau pembelajaran. Yang kedua, snapshot. Virtualisasi memungkinkan Anda untuk snapshot, yaitu titik pemulihan. Jika ada kesalahan saat uji coba, Anda dapat kembali ke kondisi sebelumnya. Isolasi lingkungan. Setiap virtual machine terisolasi sehingga kerusakan pada satu VM tidak mempengaruhi yang lain. Hemat biaya. Tidak memerlukan perangkat keras fisik untuk setiap OS. Lalu ada manajemen jaringan virtual. Anda dapat buat jaring virtual untuk pengujian tanpa perangkat fisik tambahan. Langkah praktis penggunaan virtualisasi. Langkah pertama, instalasi hypervisor. Pilih dan install hypervisor
sesuai kebutuhan seperti VirtualBox atau VMware. Langkah kedua, membuat virtual machine, konfigurasi hardware virtual. Atur alokasi RAM, penyimpanan, dan alokasi CPU untuk mesin virtual. Install ISO dan OS yang ingin diinstal, misalnya ZenOS. Langkah ketiga, uji coba. Jalankan OS dalam virtual machine dan uji perangkat lunak, layanan, dan konfigurasi. Langkah keempat, snapshot dan restore. Sebelum melakukan perubahan besar, buat snapshot, pulihkan snapshot jika diperlukan. Contoh penggunaan, eksperimen dengan Linux server, install ZenOS atau Ubuntu server untuk menguji konfigurasi server DNS, Apache, Nginx, dan lain-lain. Yang kedua, uji perangkat lunak, jalankan aplikasi yang dirancang untuk OS tertentu tanpa mengaruhi sistem utama. Yang ketiga, simulasi jaringan. Gunakan virtualisasi untuk membuat beberapa virtual machine yang saling berinteraksi di jaringan virtual. Praktik terbaik menurut kami itu kelola sumber daya, jangan mengalokasikan terlalu banyak RAM atau CPU pada satu VM. Yang kedua, amankan hypervisor, pastikan hypervisor selalu diperbarui. Yang ketiga, pelajari CLI, Command Line Interface. Beberapa hypervisor seperti VMware XC atau Xen memiliki antarmuka baris perintah untuk konfigurasi lanjutan. Sekian saja presentasi saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.